Nama saya Tutut. Saya adalah pemilik Kesbado atau logo murah terkenalnya di Twitter. Kita mulai usaha mulai akhir tahun 2011, tepatnya tanggal 12 Desember 2011. Nah, itu kita menggunakan sistemnya itu kita bukan mulai gitu aja, tapi kita pakai investor. Jadinya kita membuat sebuah perencanaan proposal, kita kirim ke milis EA. Nah, kebetulan di sana banyak sekali yang berminat dan istilahnya banyak sekali yang ingin membangun usaha dengan kami. Tapi dari sana kita seleksi lagi hingga akhirnya kita bertemu dengan satu orang investor yang akhirnya dia join dengan kita dan kita mulai usahanya seperti itu. Sebenarnya kita jasa desainer bisa apa aja, dari mulai animasi, desain interior, terus advertising di YouTube ataupun bumper TV kita bisa, tapi kita fokusnya ke logo karena kita fokusnya ke UKM seperti itu. Nah, Xbargo itu sebenarnya awal mulanya itu kita ceplosan aja sebenarnya, nggak terlalu banyak. Jadinya kita bikin apa nih, bikinnya enaknya gitu, yang gampang diingat lah karena kita fokusnya ke logo, ya udah bikin aja Xbargo. Singkatannya apa? Bargo itu sebenarnya barikade goblok, tapi karena istilahnya itu nggak menjual dan istilah konotasinya negatif dan kelihatannya yang di situ goblok semua gitu, walaupun kelihatannya pintar dan sebenarnya enggak. Jadi kita ganti aja di barikade logo. X-nya itu sebenarnya bisa extraordinary, bisa eksklusif enggak sih sebenarnya. Terus sama satunya lagi eksklusif sebenarnya. Ini seperti itu sebenarnya dari kata logonya. Pengalaman pertama, kalau kita sebenarnya beberapa bulan sebelum Xbargo kita udah mencoba jadinya ada teman saya yang berjabat sebagai direkturnya istilahnya, namanya Wori. Dia udah mencoba teknisnya gimana caranya mendapatkan pelanggan dari Kaskus. Nah, dulu kita pasar utamanya Kaskus sebenarnya, jadinya kita istilahnya di sana itu ngincer UKM karena di Kaskus itu sebenarnya banyak kan UKM. Dan mereka itu kalau buat logo di sana itu mereka cari yang murah, tapi sayangnya di Kaskus itu kebanyakan murah tapi kurang berkualitas kayak gitu. Nah, sebenarnya harga logo itu kan biasanya harga logo mahal, kita 1 juta, 3 juta, 5 juta. Nah, kita itu membuat sebuah solusi gimana caranya UKM itu bisa dapat logo yang berkualitas tapi dengan harga yang bisa mereka jangkau kayak gitu. Jadinya kalau di Kaskus itu sebenarnya banyak mahasiswa yang menjatuhkan harga, sementara harga logo sebenarnya itu lebih tinggi. Nah, di situ kita sebenarnya nggak ingin tanya harga logo itu juga jadi terlalu murah sehingga mereka nggak menghargai kualitasnya, tapi kita juga nggak pingin istilahnya jadi terlalu mahal juga. Nah, jadinya kita mengangkat sedikit istilahnya harganya supaya nggak terlalu jatuh banget di Kaskus seperti itu. Kita udah pernah dapat suatu proyekan itu dari suatu developer besar gitu kan, istilah developer besar ya, namanya udah di mana-mana gitu kan istilahnya. Ada proyekan besar, kita udah ke Jakarta bolak-balik 3 kali, itu istilahnya ngabisin duit banyak buat transportasi. Tapi ternyata sampai sekarang kita udah selesaiin proyeknya, udah selesai dan itu, tapi kita nggak duit sama kali. Udah ke Jakarta 3 kali, proyeknya udah jutaan, tapi kita nggak dapat sama sekali. Nah, dari situ kita belajar juga istilahnya nggak selamanya nama besar itu menjamin pemasukan kita. Nah, kalau sekarang kebanyakan pelanggan 60% itu kebanyakan dari lingkaran YEA, Ubisnis, sama EA itu menyumbang sekitar 60-70% lah, 60-70%. Itu udah banyak sekali karena istilahnya target di bisnis itu sama dengan target kita UKM, karena di bisnis itu emang targetnya memang UKM, orang usaha-usaha yang baru startup gitu. Jadinya kita emang nyarinya, oh ini udah baru startup, oke kita ikut sendiri bikinin logonya. Kenapa logonya? Karena kita mikirnya gini, jadinya kalau dari logo kita udah bantu istilahnya ngebantu, kalau usaha ini berkembang nanti dia desain banner, desain website dan sebagainya itu bakal ke kita juga kayak gitu. Tapi istilahnya kita nggak nyuguhin kita jualan website dan sebagainya, tapi kalau mereka tanya ada, kita ada kayak gitu. Jadi kita istilahnya mengincar yang startup dulu supaya mereka nanti tumbuh dan itu bisa jadi partner kita seperti itu. Sebenarnya kalau pengusaha online dan berjaya online itu pertama jangan terlalu banyak mikirin ini nanti dari mana, istilahnya sebar dulu aja istilahnya, entah itu di bisnis toko bagus, Twitter dan sebagainya, itu
sebar dulu aja, toh nggak makan kos. Yang kedua, jangan terlalu banyak nyetok barang, karena istilahnya itu nanti jadi expense. Ya, semakin sedikit stok barang itu semakin sedikit semakin bagus buat buat toko kita, buat toko online. Yang ketiga, jangan pernah istilahnya memberikan barang sebelum dibayar cash. Jadinya dibilang mata duitan nggak apa-apa, yang penting duit ada kita baru kirim barang. Soalnya banyak sekali kejadian kita udah kirim barang tapi istilahnya duit nggak balik. Kebanyakan orang istilahnya takutnya kalau terutama di desain ya, istilahnya kita biasanya kan kalau pelanggan, mas ini digambarin dulu atau istilahnya dibayar dulu gitu kan. Jangan tanggung-tanggung bilang dibayar dulu mas, dilunasin dulu. Soalnya kenapa? Banyak istilahnya orang yang minta digambarin, ide kita diambil, soalnya nggak bayar, gara-gara bilang nggak bagus, terus sebenarnya nggak bayar diambil dia, kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu.